Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, alhamdulillah bersyukur kita pada Allah SWT pada pagi hari ini tanggal 10 Februari tahun 2024 kita masih diberikan oleh Allah SWT berupa kesehatan, nikmat yang perlu kita syukuri agar kita bisa menjadi pribadi yang produktif dan juga memiliki manfaat yang besar dalam kehidupan ini. Nah, pada pagi hari ini tentunya saya ingin menyapa sahabat nulis kalian yang sedang berada di perjalanan, yang sedang mengendarai mobil, ya tetap hati-hati, tetap waspada dengan kendaraan-kendaraan yang berlalu lintas. Dan juga kalau kita lihat sekarang kondisi di luar itu cuacanya panas-panas yang ya menyegarkan lah untuk kita bisa beraktivitas dengan hal-hal yang produktif ya. Dan tentunya di sini kami dari kawasan SMA ITN Nurul Ilmi Jambi di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, kita pada pagi hari ini jam 10 sampai jam 11 nanti kita akan berbincang-bincang tentang banyak hal. Nah, salah satu yang kita angkat pada kesempatan kali ini sahabat nulis sekalian yaitu tentang Gen Z dan juga industri kreatif, di mana orang-orang yang saat ini menjadi tetap relevan adalah mereka yang senantiasa mengikuti zamannya. Nah, salah satu dampak dari perkembangan teknologi dan informasi itu adalah dengan berkembangnya industri-industri kreatif. Nah, pada kesempatan kali ini ya sahabatnya sekalian, kita juga datang ya dengan kedatangan dua orang tamu yang luar biasa ya. Mungkin yang kalau sudah sering berkecimpung dengan dunia kreativitas ya, saya yakin ini kenal deh sama narasumber ini ya. Di sini ada dua orang narasumber yaitu Kak Berlian Santosa dan juga Kak Zahra Santosa. Ada anak dan adik ya. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Kak Zahra sehat ya? Sehat. Wah, ini Kak Zahra nih kalau sehari-hari di mana? Aku kerja di studio animasi di Jakarta. Oke. Dan sekarang masih liburan nih buat gimana nih? Sebenarnya ada libur terus ngambil cuti juga. Oh, oke. Ilustrasi ya? Yes. Ya, itu nanti kita dalami ya kenapa bisa ngambil seperti itu. Nah, ini kan itu kita masuk industri kreatif ya. Benar. Nah, makanya nanti kita penasaran nih. Nah, kita nih undang ayahnya juga nih. Ya, karena apa? Ini kan kayak anti mainstream gitu ya. Dimana selama ini orang tua itu biasa nyuruh anak tuh jadi dokter atau jadi PNS atau jadi tentara dan sebagainya. Ini kok malah jadi animator. Ini kan nggak seperti biasanya gitu kan. Nah, makanya nanti kita akan tanya lebih dalam nih. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu deh. Mungkin dari Kak Zahra dulu deh. Silakan memperkenalkan diri, kemudian apa nih aktivitas-aktivitasnya sehingga sahabat nul ini mengenal Kak Zahra. Silakan Kak Zahra. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Zafira Zahra Santosa. Aku bisa dipanggil Zahra. Oke. Dan aku itu lulusan dari SMK RUS Raden Umar Said, mengambil jurusan animasi dan aku mengambil divisi konsep art. Oke. Yes, dan itu menggait karir aku menjadi konsep artis juga di studio animasi. Oke. Jadi itu habis dari SMK itu langsung dapat kerja gitu ya? Alhamdulillahnya iya. Oh, oke. Di apa nama ininya? Brandnya? Nama Tiga ya? dua sih kalau animasi. Yang pertama di Little Giants yang bikin Nusarara. Oh, Nusarara. Mantap. Terus? Dan yang kedua sekarang di Manara Studio. Manara Studio produknya yang terkenal apa? Ibra. Ada IP Islam juga. Gitu. Oh, Islam, kartun. wah, cocok nih. Di sini kan radio Islam nih kan. Iya, Radio Islam. Nah, ini mungkin yang dikenal di kalangan anak-anak Gen Z ini kan Nusarara ya. Nusarara ya. Nah, betul, kalau ya. di sana di bagian apanya, Zara? Aku konsep artis sama dari awal. Itu apa tuh pekerjaannya kalau konsep artis? Oke, jadi konsep artis tuh basicnya adalah ilustrasi juga. Cuman kita mengkonsep sebuah brief tulisan terus menjadikan visual, misalnya seperti membuat karakter, membuat props, membuat environment yang nanti dari atasan terus kita visualisasikan itu menjadi sebuah desain yang bukan ilustrasi yang indah, tapi ilustrasi yang benar, kayak seperti arsitek lah gitu. Kayak desainernya. Desainernya. Jadi konsepnya, makanya konsep art. Iya. Oke. Jadi cerita dari ceritanya, lingkungannya gimana, ya itu harus detail gitu ya. Iya benar. Dan soalnya dari kita nanti konsep art ditaruh ke 3D. Oh. Iya. Jadi itu guidance untuk 3D
modeler biar bisa di animate, bisa di animator bisa animate, terus bisa di jadi rendering gitu dan jadi hasil jadinya gitu. Berarti ibaratnya Zara ini kan hulunya ya? Iya benar. betul, hulunya. Awalnya. Iya. Jadi kalau hulunya udah bagus, insya Allah Betul, ujungnya bakal bagus. Keren. Itu idenya dapat dari mana ya gitu? Kita emang kalau dari studio memang udah ada dari script writersnya gimana, terus si chief kreatifnya maunya kayak gimana, nanti kita visualnya. Jadi kita seorang visualatornya gitu. Iya. Kalau dari visualnya, ini ceritanya mungkin bagus ya. Kalau visualnya udah kacau, ini ujungnya malah kacau ya. Benar. Oke, keren. Jadi think tank-nya lah ya. Jadi sang arsitek itunya, si kartun atau animasinya. Kalau orang mau presentasikan ibarat itu ada kerangka berpikirnya. Nah, dia membuat kerangkanya. Nah, itu. Oke, tugasnya seperti itu. Keren ya. Memang bahasanya agak-agak ini ya. Kita nggak awam ya. Betul apa rendering terus efek sound atau itu kan nggak semua orang paham. Mungkin orang-orang yang berhubungan dengan digitalisasi lah yang mungkin akan lebih paham ya. Oke, Zahra ya dari SMK ya. Zahra ini kan dulu kan dari SMP Teknik Ilmi. Alumni Nuril. Saya pernah ngajar dia dulu. Tapi luar biasa ya. Zahra ini kan kalau memang dari pelajaran yang hitung-hitungan kayaknya nggak terlalu minat ya. Iya, dia mainnya otak kanan kreativitas. Oh, dipaksa matematika fisika atau mudah ya? Jadi kemarin karena saya paham si Zahra ini punya potensi seperti itu, udah kalau dia nilainya nggak terlalu tinggi, udah saya nggak terlalu ini, nggak usah terlalu mikir, ya langsung aja nilainya diupload. Iya, oke. Aku sampai nangis belajar fisika. Ada kenang-kenangan berarti. Iya, aduh dengan Sawasril pula nih kan. Ini tuh hostnya langsung gurunya ini gurunya. Oke. Baik Kak Zahra. Nah sekarang kita kenalan sama ayahnya nih. Baik. Silakan nih, Bang Zahra Bang Ian boleh ya? Bang Ian boleh ya. Bang Ian, silakan Bang Ian. Baik, terima kasih Bang Wasril, Ustaz Wasril atas kesempatan di pagi hari ini kami bisa sharing lah ya. Ini sebenarnya saya ditodong ya sama Ustaz Wasril. Jadi mestinya Zahra tunggal ya. Ternyata saya sisi orang tuanya. Mungkin saya bisa sedikit banyak berbagi lah, nggak ada persiapan juga nih ditodong gitu ya. Jadi ya memang sih bener lah kalau guru-guru juga udah paham, kalau orang tua yang memahami bahwa kita mengenal dari anak ini punya passion, di mana kalau di akademis kami paham si kakak ini tidak secemerlang adiknya. Kalau adiknya dimakan semua ya, seni masuk, akademik masuk. Jadi kalaupun nggak belajar atau nggak belajar aja tuh ya ujian itu paling rendah nilai 7 tuh. Itu kalau nggak belajar 7, 8 gitu kan. Itu apalagi kalau belajar 100. Nah beda dengan kakaknya gitu kan. Jadi ketika kita memahami apa karakter anak, pilihan anak, maka yaudah sempat sih memang rada sedih sampai mungkin Bang Wasril perlu tahu bahwa akhir ujian itu sampai kita mendatangkan guru les fisika. Mendatangkan khusus. Dan ketika guru fisika gimana? Namanya ada Kak Ika. Gimana ketika mengajar Zahra ini persiapan ujian gitu kan? Iya Bang, soalnya diajari hari ini 2 hari lagi lupa gitu kan. Jadi sampai it's okay lah, pokoknya sampai bundanya oke Bun, yang penting lulus. Mungkin kata-kata ini agak bukan pesimis ya, karena kami tahu dia harus dilanjutkan di sisi yang lain gitu. Oke, mungkin akademiknya biasa-biasa aja. Akhirnya ya memang akhirnya lulus juga kan, alhamdulillah, dan beberapa nilai yang terbaik justru menggambar kan sama bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggris. Nah, ternyata di dunia pekerjaan terlanjutnya di situ karena atmosfernya tadi masuk gitu kan. Betul. Kita yakin ya ada G sama dengan L tambah G sama dengan F tambah L. Genetik itu terbentuk dari fenotip dan lingkungan. Jadi yang kita sekarang itu terbentuk dari genetik dan lingkungan. Jadi genetik 20%, lingkungan 80%. Di tempat dia yang lama yang saya tahu Little Giant itu, Little Giant itu dia punya CEO yang justru setiap hari itu dia conversation dengan Inggris. Jadi dia punya mentor di sana yang itu enggak, saya pikir ini sebuah anugerah besar. Dia mengawal sampai kemarin dia pameran di JCC dan apa itu brand dari perusahaannya bersanding dengan brand milik dia. Nanti kita akan cerita brandnya. Itu nanti kita lanjut. Nah, sampai sesupport itu dan tidak ada seperti bersaing. Dia bekerja di perusahaan ini, tapi dia punya perusahaan sendiri Zahra jatuhnya kan. Nah itu tidak masalah. Nah ini saya pikir Kak ini anugerah banget ketika kamu punya mentor yang support selain ayahmu dan ibumu, selain bundamu. Gitu loh. Jadi di samping keluarganya juga support, lingkungan mensupport. Lingkungan juga support sehingga jadi nih barangnya kan.
Oke, keren. Nah, nanti kan kita mau bahas lebih dalam tentang dunia Gen Z, Gen Z. dan juga industri kreatif. Tapi nanti kita tahan dulu nih Bang Ran, ya, Zara ya. Nanti kita akan dengar lagi nih penjelasannya. Baik sahabatnya sekalian, tetap standby di 102,7 FM Nur Radio Edukatif dan Inspiratif bersama saya di sini Wasyo Tanjung dan juga Bang Ian dan juga Kak Zahra ya. Tetap standby ya. Baik, 102,7 FM Nuril Radio Edukatif dan Inspiratif. Kembali lagi bersama saya di sini di agenda Ruang Bicara bersama saya Wasyo Tanjung. Baik sahabatnya sekalian, pada pagi ini kita bahas tentang Gen Z dan industri kreatif. Dan tadi kita udah sedikit berkenalan dengan narasumber kita yang luar biasa yang berkecimpung di dunia kreativitas dan juga di dunia yang banyak dengan inovasi-inovasi. Nah, dan salah satu yang menjadi narasumber ini adalah ya dari kalangan Gen Z ya. Usianya berapa Kak Zara? 20 tahun. Nah, dan sudah masuk ke ranah industri kreatif. Bukan lagi hanya bermain game, tapi memang sudah menjadi seorang inovator. Nah, maka tentu kita pengen tahu juga nih Kak Zara tentang Gen Z. Nah, kalau disebut Gen Z, apa yang Kak Zara pikirkan? Anak-anak yang cepat puas. Oh, cepat puas. Maksudnya gimana tuh cepat puas tuh? Beberapa dari mereka itu kayak, oh, gue udah ngelakuin ini, kayak, oke, I'm proud of it, terus kayak, oke, lepas gitu, dan kadang insecure dengan kemampuannya juga, dan insecure dengan orang lain yang kan sekarang di sosmed banyak pencapaian dari anak-anak muda yang kayak, oh, gue udah dapat ini, gue udah dapat kesini kemana gitu, terus kayak jadi down gitu, jadi nggak mau berusaha lebih karena orang lain udah lebih dari dia gitu. Terus tapi dari yang negatif itu banyak hal yang positif juga, yaitu sekarang udah banyak mental health awareness-nya juga. Gitu. Tentang berkarya, misalnya art block itu, jadi ada namanya art block ketika aku sebagai ilustrator terus kayak lagi nggak mood nih buat gambar gitu. Mental block ya? Iya, mental block. Terus kayak, aduh, nanti-nantiin aja deh. Tapi ada gimana sih caranya biar membangun semangat itu lagi gitu. Iya. Yes. Terus kita, aku di Jakarta itu banyak banget komunitas. Kalau aku industri kreatif kayak ilustrasi gitu. Jadi kita ada kumpul terus kayak kita gambar bareng atau kayak event-event arts gitu. Jadi kayak itu membangun relasi juga yang bikin aku dan orang-orang lain tuh bisa semangat dengan adanya komunitas tersebut. Gitu sih. Oh iya, karena lingkungannya mendukung ya Zara. Iya, benar. Nah Zara kan sekarang kan bekerja di ranah ilustrator ya, animator. Kan itu kan kayak langka lah di Jambi ya, langka Jambi. Nah, memang apa nih alasan yang membuat Zara tuh mau terjun ke daerah sana yang itu jarang ada, mungkin nggak terbayang itu bakal sukses apa enggak itu kan, tapi kenapa mau terjun ke sana? Aku cuma bisa gambar. Jadi, iya, gitu awalnya ya. Ya, awalnya gitu. Aku hobi gambar dan sepertinya aku tidak bagus di bidang lain dan sepertinya karena ketika aku hanya bisa satu ini, aku harus maksimalin gitu. Jadi lebih spesifik. Mungkin orang-orang lain bisa banyak hal. Mungkin dia bingung mau kemana. Cuman aku bisanya, menggambar. Oke. Gimana caranya aku bisa menjadikan ini hobiku karir gitu. Yang dimana emang dari SD aku pengen menjadi pelukis, aku pengen jadi desainer gitu. Nah itu step by step aku menemukan jalan-jalannya ketika misalnya melihat orang role model aku, misalnya komikus yang aku suka, terus kayak mereka bikin komik, aku pengen bikin komik, mereka bikin animasi, aku pengen nyoba bikin animasi. Dari semuanya itu, jadi aku tuh pengen bisa bikin brand ini loh, aku pengen bisa kerja di studio yang kayak gini loh gitu. Jadi karena emang dari hobi, terus emang aku bisanya di situ, jadi pengen maksimalin juga. Oke. Jadi bermula dari suka melukis ya, dan akhirnya ingin masuk ke ranah yang ada digitalnya. Karena yang saya tahu kan, memang si Zara kan dulunya kan lukis ya, bukan maksudnya bukan yang digital gitu kan. Awalnya seperti itu kan. Tapi akhirnya karena mungkin melihat peluang kalau kita masuk ke ranah digital itu mungkin bisa akan lebih upgrade-nya lebih cepat itu kan, maka bisa terjun ke sana. Nah, apa nih tantangan Zahra pada saat memang ingin menjadi orang yang spesialis tadi kata gitu ya? Karena banyak orang yang sekarang itu generalis ya. Dia ingin menguasai banyak hal tapi setengah-setengah. Iya, benar. Sementara Zahra pengen spesialis memang totalitas 100%. Nah, apa nih tantangan yang dihadapin selama berproses ke sana? Konsistensi. Jadi aku setiap hari nggak pernah skip gambar. Oh gitu. Nggak pernah skip gambar. Sip. Kayak aku pun
ketika bosen gambar aku gambar lagi. Oh, Bosannya dia aja gambar gitu ya. Aneh memangnya. iya. Kayak misalnya kan kerjaan aku gambar, maksudnya aku tuh kan hobi gambar tapi kerjaan gambar. Jadi kerjaannya udah kelar, jadi kayak ngapain ya daripada nganggur, terus kayak aku gambar aja buat aku seneng-seneng. Toh aku juga ngerasa seneng dan itu bisa improve lebih lagi kan, gitu sih. Konsisten. Konsistensi. Iya, Iya, mestinya main pingpong ya kalau stres malah dia gambar lagi gitu. Iya. Matematika sulit nih. Aduh, udahlah kerjaan soal matematika lagi lah biar. Itu kalau suka matematika. Matematika, tapi untungnya dia suka gambar. Iya, itu kayak gambar. Oke, keren. Ini menarik ya, karena konsistensi ini kan Iya. kalau kita memang tidak tidak konsisten itu kan nggak terbangun Iya, brand iya. ya. Iya, Branding benar. itu kan dari situ ya. Kembali ke passion tadi dan komitmen tadi kan. Ada passion tapi nggak komit ya nggak jadi. Oh iya juga. Banyak loh itu. Betul. Teman-teman dia itu yang saya tahu ya di sekolahnya. Ini nggak mau tiktokan ya. Itu kan ada yang mungkin gambarnya ada yang lebih bagus daripada Zara. Iya. Tapi tidak komitmen dan tidak punya konsisten. Ya akhirnya ya nobody. Nggak jadi apa-apa. Iya, ini kan sayang ya. Betul. Pertama ada yang dukung mungkin maaf orang tuanya. Betul. Setelah pasca sekolah, what's next gitu, mau ngapain? Nggak ada di support, kemudian malah mematahkan dan sebagainya. Karena ada beberapa kasus ya yang temennya sendiri itu ya sayang banget gitu loh. Nggak jadi gitu loh. Karena mungkin Lingkungan sangat berpengaruh. Iya, orang tua terutama. Karena nggak mungkin guru aja atau sekolah aja. Itu yang sangat disayangkan. Maka peran orang tua sih sangat, saya pikir ya di parentingnya ini sangat harus kuat. Apapun pilihan anak, mau jadi atlet, apalagi mungkin bisa cuman kompangan atau mungkin bisa jalan mundur. Kalau jalan mundur itu bisa dia mencapai rekor dunia dan jalan mundur bisa masuk American Got Talent atau apa. betul. Jalan mundur sambil main pingpong 3 biji dilempati tapi nggak jatuh, kita nggak tahu kan. Betul. Tapi kan kadang memandang remeh atau rendah. Kalau kamu itu tadi, kalau kamu nggak jadi TNI, kalau kamu jadi dokter atau pilot, itu nggak keren. Padahal mungkin pilot sama dokter sekarang mungkin nggak keren-keren amat kali ya. YouTuber kali ya. Betul. Nah, konten kreator kan kaya. Sekarang dokter aja bisa jual skincare jadi konten kreator. Oh, iya. Nggak jadi dokter, nggak perlu jadi dokter. Jadi memang dunia berubah. Iya. Dan itu berarti mindset orang tua itu harus terbuka. Iya, jadi kita nggak bisa pasrah aja sama sekolah. Selesai dari sekolah kita udah terima beres, nggak bisa dong. Kita sebagai orang tua bertanggung jawab juga. Apa yang sudah Anda support pada anak Anda gitu kan. Dia tahu ada kelemahannya, ada kekurangannya, ayo dong kita kuatin bareng-bareng gitu loh. Oke, keren ah. Sekarang kembali ke Zara nih. Kan Zara kan sekarang sudah berproses lah ya. Udah jadi spesialis betul. Bahkan udah menciptakan produk sendiri kan. Udah punya brand sendiri ya Zara ya. Iya. Apa nama brandnya itu? Mora dan Olvi. Nah, itu kenapa membuat brand itu? Jadi Mora itu adalah kucing oranye, terus si Olvi adalah si pemiliknya, bocah laki-laki umur 9 tahun. Jadi pas itu aku bikin komiknya pas SMK kelas 2 gitu. Jadi aku kayak bosen dengan project yang sudah dikasih oleh studio. Jadi aku pengen punya komik sendiri. Aku suka komik. Aku suka bercerita lewat visual. Jadi aku emang basicnya cat lovers. Jadi aku bikin konten tentang kucing dan pemiliknya gitu. Slice of life komedi yang ringan-ringan aja gitu. Yang emang mudah dibikin dan aku seneng. Ya udah dari situ iseng-iseng jadi serius sih jadinya gitu. Iya. Itu gimana ya cara marketingnya nanti kan gitu kan cerita kan tentang hewan itu kan. Mungkin kalau novel biasa yang cepat terkenal atau komik biasanya memang kayak Detektif Conan kan Zara suka Detektif Conan kan? Conan ya Conan banyak buku. Karena saya tahu dia suka buku itu banyak di rumah banyak itu. Jadi pada saat dia waktu masih SMP dulu betul. Wah bacanya Detektif Conan ya. Iya, bawa ke sekolah sama adiknya. Iya, satu passion dengan saya. Detektif Conan. Oh, oke. Nah, sekarang ini hewan itu kan. Nah, itu gimana cara marketingnya itu? Marketingnya pasti lewat sosial media ya. Karena sosial media. Audiensku itu emang teenagers, terus cat lover, pasti banyakan juga di Instagram juga pasti mereka online gitu kan. Terus aku nyoba di re-upload di TikTok juga gitu. Namun karena aku masih sendiri, jadi emang sulit ya untuk konsisten di YouTube ini itu. Jadi kayak banyak hal yang masih PR lah buat aku gitu. Cuman aku selalu konsisten di Instagram sih sekarang. Instagram. Iya, terus offline juga, online juga. Jadi aku ikut komunitas biar kayak mereka juga kenal aku in real life dan event-event juga yang aku jualan atau aku berpameran gitu sih. Oh,
Dia bahkan sampai ke Bandung ketemu sama komunitasnya, jadi support. Oh, gitu. Sampai datang ke Bandung dari Jakarta ke Bandung untuk mensupport teman komunitas, dan dia dapat link. Terakhir dapat orderan ya dari Inggris. Dari Inggris dapat orderan. Apa tuh? Apa nggak coba? Itu ilustrasi buku anak sih. Ilustrasi buku anak. Jadi ada diaspora yang ada di orang Indonesia di Inggris. Oke. Dia ngasih orderan ke studi animasi yang di Jakarta. Berarti dia pihak kedua ya. Keduanya ya. Yang kedua. Ketiga. Lebih ketiga ya. Tapi kan lumayan. Iya. Maksudnya usianya masih sekitar usia mungkin pada itu mungkin belum nyampe 20 ya. Iya. Nah, dan juga kalangan Gen Z. Belum sampai waktu itu. Tapi lumayan lah. Udah dapat lumayan banget gitu. Ya, karena emang proyeknya digital kan seperti itu ya. Kemana-mana kan sampai seluruh dunia. Oke, dengan modal tablet aja gitu kan bisa menghasilkan uang kan. Tapi betul sama dia memilih channel IG karena kemampuannya baru di situ kan, karena kerjaan berjalan. Betul. Nah, Sabtu Minggu libur itu dia ngurusin brand dia. Betul. Yang dibikin komik yang sampai berlembar-lembar itu atau gimana ya? Bukan. Jadi kalau kan aku bikinnya di Instagram, komiknya cuma 4 panel kayak tahil. Selesai. Selesai satu episode selesai gitu. Jadi nggak berkelanjutan kayak webtoon, beda. Yes. Endingnya nanti gimana ya? Maksud tuh apakah bisa di naik levelnya tuh nanti di bagian mananya nanti tuh? Maksudnya cerita atau kayak My Biggest Dream gitu? Kan nanti kan butuh pendanaan kan nanti kan. Ujungnya bakal ke situ kan. Bakal ada jual beli di situ. Nah, itu tuh nanti endingnya tuh gimana biar bisa dapat uang dari situ? Ending dari itu ke menghasilkan produk ya Kak ya. Kalau bayangan aku yang aku pelajarin juga dari mentor-mentor, aku pengen sih Mora dan Olvi itu diakuisisi sama studio animasi terus dibikin animasinya gitu. Kayak Suzuki atau mungkin apa ya? Sarara ya kan. Atau aku Tahilalat ada kafenya di Bandung, aku pengen bekerja sama bikin kafe gitu. Jadi kafe Mora Olvi. Jadi bisa kemana aja. Iya, bisa kemana aja kan. Kalau IP memang bisa kemana aja intellectual property. Dia bisa jadi cake, ya kan, bisa jadi studio animasi, bisa merchandise. Nah, merchandise itu ketika pameran kayak di Indonesia Comic Con. Indonesia Comic Con ini kan sebenarnya pameran-pameran di beberapa negara ya, Brazil, Amerika Serikat dan Jakarta. Nah, dia kan memang fokusnya karena ibu kota sebagai senternya industri kreatif di Jakarta. Jadi mainnya memang di Jakarta semua. Diundang dari Kemenparekraf Jakarta. Kemenparekraf. Bahkan disupport sama Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan uang bikin hak cipta. Bayangkan, Pemprov DKI Jakarta, dia anak Jambi loh ya. Iya. Pemprov DKI Jakarta tuh ngasih uang 10 juta untuk dia buat hak cipta brand dia. Ada kan berapa tokoh? Itu kan didaftarin haki kan? Pakai uang kan? Iya. Yang bayarin biayain tuh Pemprov DKI Jakarta. Waduh, Pemprov DKI Jakarta. Aduh, Pemprov Jambi mana nih? Ya mungkin next lah Pemprov Jambi ya. Jadi memang ya dia kayak sudah masuk ke dunia global karena memang dia nggak lihat lagi dia anak Jambi, tapi dia sudah masuk ke ranah nasional ya. Iya, Karena udah bermainnya internasional makanya. Jangan interlokal ya. Terus senior kayak Benny Miche kartun itu kan hadir di situ, yang sudah brand-brand kuat kan hadir. Terakhir di Monas ya pamerannya. Iya, itu pop art. Jadi Mora dan Olvi tuh dijadiin 3D yang 1,5 meter jadi patung gitu. Patung dia harga berapa waktu itu Kak? 15 juta kalau salah. Kan lebih kayak 100. Enggak, patung kamu sendiri aja. Jadi patung dari akrilik. Iya. Yang di 3 dimensi. Kayaknya 80 juta. 80 juta. Yang Miche kartun itu 250 juta patungnya. Makanya dijaga, nggak ada pengunjung itu dijaga berapa orang. Karena mahal kan? Iya. Waktu itu ternyata ada investor Cina ya datang ya, mau lihat sama agensinya, panitia agensinya. Sampai segitunya loh ya kalau industri kreatif. Keren juga ya. Nah, dia masuk di kancah nasional itu yang mastah-mastahnya sudah hadir, 15 orang terpilih di brand yang Miss Cartoon, kemudian ada dari Bandung satu, dan semuanya ya Jakarta dan Bandung ya rata-rata ya. Oh iyalah, kan di situ kan pusatnya. Iya, pusatnya. Jadi kayak kita Sumatera kayaknya minder kalau misalnya. Tapi soalnya sekarang enggak ada seperti itu ya. Lanjut aja lah walaupun dia mungkin newbie atau pemula, saya pikir enggak apa-apa kamu dianggap pemula, yang penting kamu terus belajar aja. Oke, tahan dulu. Kita mau bahas dalam tapi ini keren ini. Maksud tuh kita pengen janji-janji. Jangan mikir jadi PNS aja kan. Betul. Harus juga berani terjun ke ranah industri kreatif. Nah, nanti kita bahas lagi. Oke, sahabat Nur sekalian, tetap sampai di 102,7 FM Nur Radio, edukatif dan inspiratif. Baik, 102,7 FM Nur Radio, edukatif dan inspiratif. Kembali lagi bersama saya di sini Wasil Tanjung di program Ruang Bicara. Dan di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bang Ian dan juga Kak Zahra yang menjadi
ilustrator tingkat nasional ya. Oh, bahkan internasional kayaknya ya. Amin ya. Baik, nah tadi kita udah bahas sedikit tentang ya ranah-ranah ilustrator, kemudian juga ranah-ranah kreativitas. Nah, ujung dari sebuah kreativitas itu adalah kita kan akan bisa masuk ke ranah yang namanya industri. Kalau kita punya talent, kita punya passion, sayang betul kalau itu tidak menghasilkan uang. Benar. Nah, maka bagaimana nih proses agar kita punya yang namanya keterampilan, kreativitas sehingga bisa menghasilkan uang. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh, kita yang umum dulu deh. Nah, kalau Zahra ditanya apa disebut industri kreatif, apa yang Zahra pikirkan? Industri kreatif itu adalah jasa dan barang yang punya nilai tambah, seperti misal gambarku di digital terus dibikin menjadi barang merchandise, misalnya seperti mug, keychains atau stickers. Nah, nanti itu bisa dimonetizing ke publik dan itu menjadi uang. Yes. Dapat uang. Jadi Ya, kalau bedanya barangkali kan kalau yang nama pembeda dari industri kreatif sama yang biasa itu kan, kalau yang biasa itu kan kayak komoditas gitu ya. Iya, komoditas. Biasa. Yang memang udah biasa. Ya, misalnya minyak ya gitu, minyaknya. Kalau apel ya gitu apelnya. Nah, tapi dengan adanya industri kreatif itu ada hal baru yang dicantumkan. Oke, nah tadi kan karena Zahra sepertinya sudah masuk ke ranah situ kan. Awalnya dari sebuah kreativitas yang dimiliki, ujung-ujungnya yang kita suka itu bisa menghasilkan uang. Kalau bahasa orang Jepang tuh itu dia sudah menemukan ikigainya. Oh, ikigai ya, ikigai. Bukan passion lagi ya. Ikigai ada 5 poin ya, Ada empat poin ya. Jadi ikigai. apa yang dia sukai, apa yang dia kuasai, apa yang dibutuhkan sama dunia, sama apa yang dia bisa dibayar gara-gara itu. Dan ini masuk semua ini. Semua itu kan. Sementara beberapa teman-teman yang lain dia baru menjalankan apa yang dia sukai, dia kuasai, tapi belum tentu dibayar. Belum. Mungkin dibutuhkan tapi belum dibayar. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, gimana caranya biar bisa dibayar nih? Nah, itu. Gimana nih pertamanya biar bisa masuk ke ranah industri kreatif? Nah, silakan ceritain. Aku akan menjawab dua perbedaan. Jadi kalau misalnya aku kan ilustrator tapi aku punya bisnis juga, itu beda. Itu kita pisahkan. Yang ilustrasi itu kan jasa. Nah, gimana sih kita nyari klien gitu, nyari klien yang butuh jasa kita, yang suka dengan visual gambar kita. Nah, kita bisa bikin portofolio gitu, terus atau bikin fake project. Misalnya kan aku ilustrator buku anak, jadi aku misalnya bikin cerita sendiri, bikin visualnya sendiri, dibikin portofolio yang bagus. Nanti kita bisa kayak offer ke orang-orang. Misalnya kalau misalnya klien luar, hey I have my portfolio, if you need me, terus kayak bisa kontak di sini gitu. Jadi kayak nggak nunggu kayak open requirement dari jemput. Iya, jemput bola. Jadi kayak offer aja, kalau mau dilihat ya nggak apa-apa. Kalau mereka mungkin mana tahu mereka tertarik di next year atau kapan gitu kan. Kayak nggak ada salahnya juga kita kirim email. Betul. Jadi kayak sebarkan portofolio kayak misalnya di Instagram, di Behance, di ArtStations, di platform online lah paling gitu kan. Pasti sekarang. Mungkin saya potong ya. Waktu di TLG The Little Giant itu yang Nusarara itu. Nah, dia bisa dipinang itu pada akhirnya itu karena kebutuhan dari Little Giant untuk menggarap Nusarara itu ada di raranya tadi ya. Jadi dia sebagai konsep art atau ilustrator itu sangat dibutuhkan yang di karakter ininya tuh gorisan ke anak-anak. Nah, disinilah yang ya kayak mana memang rezeki juga karena punya passion dari rezeki dan konektivitasnya tadi nyambung. Nah, jadi kesempatan dia diterima itu lebih besar. Padahal kan seberapa banyak sih ilustrator animator yang ada di Jakarta? Banyak banget kan. Nah, tapi kok bisa anak Jamili jebol di situ? Itu aja ada yang teman saya dari Depok, dari Jakarta mana itu moga-moga anak saya tamat dari DKV ITB atau bisa masuk ke TLG Little Giant. Nah, ternyata kan ya Allah juga yang buka jalan, dia juga yang jemput bola kan. Kita kan nggak mungkin nunggu aja. Saya ini animator loh, hebat loh. Ini ayo dong pakai saya. Emang lu siapa gitu? Memangnya anak ini triliuner gitu kan. Kalau itu kan baru ilustrator ya. Nah, sekarang yang kedua yang mana nih? Tadi kan ada itu bisnis yang Moralfi. Brand sendiri, siap. Jadi kalau Moralfi itu aku karena kalau aku belum mereka belum approach aku kayak endorsement gitu, itu jarang banget gitu kan, karena kayak mereka kan melihat followers gitu kan, followersku masih 19.000, jadi kayak belum gede banget gitu kan. Yang dimana aku belum gede banget.
Oke. Jadi kayak aku nyoba kayak gimana ya caranya biar mau monetize ini. Ya udah aku bikin merchandise. Jadi aku quality control sendiri, nyari ide sendiri, semuanya sendiri, sampai nyari vendor pun sendiri gitu. Jadi aku kasih desainnya ke vendor, terus kayak mereka ini, dan itu nggak semulus itu. Jadi kayak kadang vendor ini tuh kurang gitu, kurang dengan kualitas yang aku pengen, terus aku cari lagi sampai kayak buang-buang duit banget, kayak bakar duit banget gitu lah. Biasa lah gitu. Bisnis banget lah. Terus kayak ini udah oke, jadi dijualin. Terus aku mencari event yang cocok dengan brand aku. Jadi kayak nggak cuma diem doang terus orang-orang nge-approach aku. Jadi aku harus nge-approach orang lain gitu. Gak apa-apa, aku nge-approach kayak ke banyak events dan ada yang ditolak, ada yang diterima, nggak apa-apa, karena kadang rezeki itu ada aja kan. Betul. Kalau kita berusaha juga. Iya. Lucunya juga tuh ya kalau saya dengar itu bisa dikoreksi sama Zara. Apa namanya? Yang dia ketika ada pameran misalnya di JCC ya, di Jakarta Convention Center atau dimanapun itu, dia meng-hire yang tim ya, berarti kan bahasanya staff dia lah ya, bawahan dia. Juga ya, udah punya. Ternyata yang dia bukan seorang jebolan S1 atau kuliah, itu dua-duanya adalah seorang mahasiswa dari kalau salah Bogor sama Surabaya ya. Iya, ada. Bayangkan, itu anak buah dia ya. anak buahnya maksudnya. Dan dia menggaji itu kan. Artinya kan kita tuh ya, kalau Anda cuma tamat SMA atau SMK atau SMP atau SD, kamu yang punya portofolio, ya pede aja. Anda akan menjadi different person kan. Extraordinary people kan. Iya. Kalau hanya ya general ya gitu aja. Nah, dia bisa membayar mahasiswa sebagai anak buahnya tadi kan. Dan Bogor dengan Surabaya loh ya. Wow, bukan. Oke. Punya tim seperti itu, maka kan menarik. Iya, betul. Ya, jadi ternyata kita tuh tidak hanya fokus untuk membangun brand sendiri, maksud personal branding aja, tapi juga kita juga harus dalam tanda kutip jual diri juga. Iya, jual diri dengan positif ya. Iya, jual diri kompetensi juga, kita dengan media sosial tadi yang digunakan sama Zara, sehingga emang ketika ada orang yang mau membeli produk kita, mau kerjasama bisnis sama kita, dia udah lihat portofolio kita, makanya memang terus berkarya kata kuncinya, kan? Dan coba apa sih kayak coba berani buat ini gitu, sebar luaskan gitu. Iya. Tapi mau denger nggak cerita dia ketika ada tertekan itu dia sampai nangis di kamar mandi? Dia baru cerita sama bundanya. Coba ceritain. Iya, ternyata nggak ada pressure juga. Iya, kan pasti itu nggak lancar aja. Ya, oke nih ada gimana nih? Ini di bagian yang bukan Morolvi ya, yang kerjaan aku di studio. Jadi setelah project yang Rara itu ada namanya project itu Trungtung di Little Giants. Kayak The Cars. Kayak The Cars animasi Tayo, kayak Tayo gitu, kayak mobil-mobil gitu kan. Nah, aku tuh nggak pernah banget bikin vehicle mobil-mobil gitu kayak. Aku biasanya gue banget gitu ya. Biasanya bikin kucing sama bikin orang. Terus kayak bikin mobil terus kayak wah, aku sebelum H-1 sebelum project itu jalan, aku merenung di kamar mandi terus kayak nangis. Gimana kalau nggak bisa? Nanti kayak ngecewain supervisor terus gitu terus. Oke, jalanin aja, nyoba terus kayak ya di guide sama art director aku, terus ya alhamdulillah sih ada bisa mostly, tapi ada juga yang kayak ya emang agak kurang sih. Cuman mungkin art director aku melihat aku ada daya buat berjuang untuk nyoba bisa gitu. Jadi ya itu sih paling. Terus bangkit kembali gimana tuh? Kok bisa bangkit kembali gitu? Ketika aku ngerasa aku tuh bisa ke titik yang art director aku pinginkan gitu. Percaya sama dia. Iya, dia percaya kayak mungkin agak lama bisanya ke quality yang mereka ingin. Cuman mereka ngeliat itu, ngeliat proses itu, dan ya mereka approve aja. Jadi. Iya. Jadi dia lihat proses ya. Iya sih. Di perusahaan lama tuh lucunya, yang satu tim sama dia itu adalah usianya sama dengan saya. Jadi seusia ayahnya. Jadi manggil. Bukan abang lagi, mungkin bapak kali ya. Bapak ya. Jadi jomplang banget kan. Gen Z bisa memasuki dunia industri kreatif yang senior ada di situ. Jadi udah sepuh lah ya bisa jadi. Jadi memang pengaruh digitalisasi ini enggak melabrak itu semua ya, melabrak dari usia. Kalau Anda memang kompeten, Anda masuk gitu loh. Betul. Bukan dari ijazah. Lah dia ngelamar di TLG itu dia belum menandatangani ijazah di Raja Masai di Kudus. Jadi dia tamat 2021, kami karena kan dulu pandemi kan, wisudanya lewat online. Kami baru bisa cap jempol sama tanda tangan itulah ijazah 2023 Januari. Lah barusan ini. Padahal dia udah masuk di 3 perusahaan. Di 2 perusahaan.
Iya, di 2021 masuknya. 2021. Oke, keren. Seperti itu loh. Iya, Tanpa iya. ijazah, hanya portofolio. Langsung live dinilai itu kan bagaimana gambarnya sebagainya. Mereka seperti itu. Jakarta memang kayak gitu. Wah, kayaknya- Jadi nggak lihat kamu anak siapa, ijazah kamu sampai S3 apa STLR gitu enggak. Industri kreatif ya. Iya, Kecuali mungkin PNS atau gimana. Tapi kan dia memilih tidak di situ. Ngomong-ngomong kalau kita berada di industri kreatif tuh pendapatan kita tuh berapa digit ya? Tergantung ya. Ya, tergantung sih. Kalau aku alhamdulillah ada dari 3 pemasukan. Tapi ini nggak selalu. Tapi jangan sombong. Maksudnya ini nggak selalu. Ini Jadi motivasi kayak lah. pengen kasih tahu. Enggak selalu maksud tuh selalu segitu juga. Kan fluktuatif. Biasa lah. Ya, jadi kalau pertama itu dari full timer aku jadi di studio animasi. perusahaan. Terus yang kedua aku freelance kadang ngambil. freelance. Iya, ngambil freelance kalau ada waktu atau kalau lagi Yang nggak seperti yang di Inggris tadi. Iya. Iya, tadi itu itu freelance. Jadi kan kalau freelance tuh kadang ada, kadang enggak kan. Iyalah. Jadi kayak, ya kadang itulah. Udah enjoy ya. Terus ya ketika More Olvi, tapi uang More Olvi itu nggak buat aku tapi buat More Olvi. Jadi bakal diputar lagi ke bisnis aku. Dari pameran-pameran. Nah dari pameran-pameran itu lumayan. Sekali 1 kali gaji bisa ya hasilnya. Iya, Maksudnya alhamdulillah. ya karena target market Jakarta kan memang ya ini dia uang tuh nggak masalah. Gantung kunci 35.000 nggak masalah. Sangat menghargai Iya, itu ya. sangat menghargai hasil itu. Oke, ini nampaknya banyak nih. Kadang nggak mau disebutin ya. Ya kalau untuk tabungan kayaknya lumayan banget lah alhamdulillah usia 20 itu saya nyapainya mungkin usia berapa ya 37 baru punya uang segitu kali ya. Baru mikir mau kuliah apa besok. Kalau mungkin dia mau kuliah sendiri sampai tamat dengan uang tabungan itu dia selesai lah insya Allah. Artinya tuh dia nggak melihat dari oke, saya punya uang tapi nggak menghambur-hamburkan. Apalagi kan ya Jakarta yang mau misalnya buang-buang uang tuh gampang ya habis. Tapi dia tipenya mungkin anak rumahan, saya senang sekali. Jadi memang Sabtu Minggu ya berkarya. Kalau enggak dia perpameran. Ya pameran gitu. Kerja untuk bisnis dia, untuk perusahaan dia gitu loh. Kalau maupun di luar productivity aku juga ke museum gitu. Lebih cari tempat art ide gitu. Jadi nggak Dan mentang-mentang kita tinggal di Jakarta tuh jadi anak hedon atau mungkin kemana gitu kan. Ya dia sekedar mungkin makan sama temannya dan ngelapor gitu ya, kita izin mau ke sini gitu kan. Ya itu sih. Luar Memang biasa harus ya. Memang harus bisa manajemen uangnya, manajemen diri juga ya, sehingga nanti memang bisa sampai ke titik ini. Nah, nanti kita bahas lagi di sesi terakhir. Nah, tetap sampai di 102,7 FM Nur Radio Edukatif dan Inspiratif. Baik, 102,7 FM Nuril Radio Edukatif dan Inspiratif. Bersama saya di sini Wasil Tanjung di program Ruang Bicara. Sahabat sekalian, pada pagi hari ini kita tadi sudah bahas banyak hal tentang industri kreatif dan juga hal-hal yang berhubungan dengan inovasi dan juga ekonomi kreatif. Nah, makanya tadi banyak hal yang barangkali hal-hal baru yang diucapkan, istilah-istilah baru yang diucapkan. Karena memang ranah ekonomi kreatif ini dibilang prospeknya besar, iya. Cuman hanya saja yang agak sulit itu adalah untuk masuk ke sana itu tidak mudah. Butuh yang namanya personal brandingnya, kemudian juga kegigihannya, konsistensinya. Nah, maka emang kita kan sangat berharap ya para pelaku industri kreatif ini, terutama yang mungkin berhubungan dengan digital ini kan bisa tumbuh dan berkembang di Jambi juga, seperti itu kan. Karena memang sepertinya kalau kita lihat di Jawa itu kan banyak orang-orang yang muncul, para startup itu kan. Itu kan memang disupport dengan pemerintah. Nah, mungkin sebelum kita nanya ke Zara nih, nanya sama Bang Belen dulu nih, selaku ketua Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Jambi. Berat. Iya nih, jadi Oke. mesti ini juga nih, gimana nih pandangannya nih Bang? Nah saya gini ya, jadi gini Bang Wasil, saya melihat di Kudus itu sebenarnya bukan kota industri kreatif ya. Kita lebih mengidentikan Jogja, Jakarta, Bandung ya, untuk perwakilannya lah sejauh ini gitu kan. Nah, tapi kenapa Kudus ketika bukan di tangan pemerintah, mohon maaf itu ya, ada sebuah, kita bicara mungkin sebuah perusahaan besar yang fokus sebenarnya waktu itu adalah sekolah yang didirikan, sekolah animasi didirikan untuk anak-anak petani tembakau. Dulunya. Nah, tapi punya komitmen sekolahnya. Sekolah itu biasa aja SMK-nya, ya sekolah kampung lah ya. Sekolah kampung di dekat-dekat sawah dan sebagainya itu yang waktu itu kalau tamatan dari situ ngelamar tempat lain itu nggak dianggap atau ditawarin masuk ke SMK kami itu nggak mau. Agak aneh gitu. Agak aneh gitu kan. SMA 1 Kudus itu SMP 1 Kudus itu akan membuangnya jauh-jauh. Tapi sekarang justru dari
Jakarta, Bandung, Bogor, Palembang, Medan, bahkan Jambi banyak juga, Denpasar itu ke sana semua. Dari anak jenderal sampai anak tukang ojek itu ada semua di situ. Nah, artinya mereka tuh sungguh-sungguh membentuk atmosfer pendidikan tadi. Memang sekolah kampung tapi standar luar biasa. Itu ke standar Google Singapura. Studionya. Jadi setahu saya dari Kepsek dan direktur animasi mengatakan belum ada universitas terbaik di Indonesia yang punya standar studio seperti kami. Bahkan di universitas yang ada di Semarang itu bergurunya ke sana. Jadi anak mereka ini kelas 2 SMK itu mereka sudah membuat animasi latihan. Sementara bagi dosen yang ada, dosen Semarang itu yang waktu berkunjung, ini siapa yang buat anak SMK kami? Loh, kalau ini dibuat oleh anak mahasiswa kami yang mau tamat, mau sidang skripsi. Sementara Anda membuat untuk latihan anak SMK ini, anak SMK yang latihan. Ya, begitulah standarnya. Sampai dia nawarin, oke, kalau masuk ke kampus kami, anak-anak didik Bapak dari Radio Marside ini cukup 2 tahun saja. Jadi langsung lompat. Karena mereka sudah punya portofolio. Nah, makanya ketika mereka masuk industri bersaing mungkin dengan alumni kayak sekolah-sekolah kampus luar ya, yang besar-besar ya, BINUS mungkin, ITB, UGM, ya mereka udah percaya dirinya tinggi. Karena mereka sudah punya skill. Lemahnya memang mungkin di pengetahuan umum ya. Mungkin kayak orang kalau mahasiswa kan mungkin lebih kedewasaan lebih tinggi, tapi enggak juga sih. Zahra saya mendidik dia untuk Kak jangan lepas untuk belajar. Misalnya kamu ikut short course misalnya dengan pakar branding, ada Pak B di Jakarta. Dr. Armala itu pakarnya Human Resort. Banyak pakar-pakar, kamu bisa belajar pada guru-guru hebat. Jadi kalau mau mengupdate diri kamu gak harus di bangku sekolah kan. Kita gituin gitu. Ya karena apa? Ya karena memang ya mungkin mohon maaf kata saya tanya kepada guru kemarin kita waktu Januari 2023 kerus ya, Pak Zahra ini kira-kira penting nggak sih kita dia ngambil kayak animasi atau ilustrator di Singapura atau Malaysia? Oh jangan Pak, itu udah cukup, sekolah kita udah cukup, Zahra ini udah terbentuk. Dia ambil yang lain, mungkin public speaking, komunikasi dan sebagainya. Karena disitulah akan menjembatani dia kalau misalnya pitching sama investor, bicara sama klien, dia punya modal dari bicara, tidak hanya gambar. Betul. Kekuatan-kekuatan inilah yang saya backup public speakingnya, personal branding, marketing dan sebagainya, dia harus dapat semua. Karena kan dia nggak butuh cuma gambar tuh nggak bisa dijual. Betul. Mungkin semua orang bisa gambar, terus semua orang bisa buat kue, tapi belum tentu semua orang bisa jualan atau menjualnya. Ada ilmu lain ya. Ilmu lain kan. Betul. Anak ini harus komprehensif, harus lengkap dong, paripurna. Nah kitanya dong orang tua harus segitu. Gak mungkin nuntut sama gurunya atau nggak bisa. Dan anak ini ketika di brainstorming atau mungkin di-triggerkan seperti itu, dia terpacu kan. Makanya memang kita harus dukung. Nah itu yang harapannya orang-orang tua di Jambi dan Indonesia, ya ayo dong dukungan anak kita. Mereka tuh punya bakat yang berbeda-beda kan. Betul. Mau jadi atlet, mau jadi apa aja, dukung lah gitu kan. Nah yang kebanyakan orang tua nggak dukung, itu yang kasihan sekali. Yang terakhir saya dengar ya, kemarin kita cerita Zahra, dia lagi diskusi sama temannya itu yang dia bagus sekali animasinya. Dan kasihan sekali, dia hanya di kota Kudus dan tidak boleh keluar, bahkan Semarang pun dapat pekerjaan nggak boleh Kak ya, dan dia hampir bunuh diri. Oh iyalah. Berarti ada luka batin dan orang tua tidak mendukung. Bayangkan, Anda bisa bayangkan ketika dijegal, nggak boleh cukup di kota ini, nggak boleh ngapa-ngapain karena kamu perempuan dan ada ketakutan seperti apa. Tapi orang tua nggak support, apa setelah itu opsinya? Itu hampir bunuh diri. Itu nauzubillah ya. Maka saya pikir, ayo temani teman kamu, kuatkan dia gitu kan. Ada luka batin yang terjadi. Nah kembali lagi kan ke orang tua dan lingkungan. Betul. Itu menjatuhkan kan. Anak punya potensi tapi orang tua nggak mendukung. Jadi wahai orang tua sadarlah gitu kan. Kita harus berperan dong. Ya itu langkah pertamanya lah, mindset orang tuanya ya. Sepertinya memang masih anak-anaknya mungkin sudah lumayan inilah cepat lah. Cepat. Karena sekarang kan cepat ya. Teknologi informasi kan sekarang semakin canggih ya. Jadi ketika disebut saja sekarang anak SD tuh pengen jadi apa YouTuber kan. Jadi memang sudah jauh pikiran tinggal orang tua nih mendukung apa tidak. Oke, nah kalau Zahra nih, kalau seandainya ditanya biar kita bisa juga nih menghidupkan ekonomi kreatif dan juga yang sifatnya digital atau yang industri kreatif lah ya berkembang di Jambi. Sepengetahuan Zahra kalau dibanding-bandingkan dengan yang di Jawa sama yang di Jambi ini kira-kira apa yang mesti dibutuhkan atau mungkin awalnya apa itu? Komunitas pertama. Betul. Betul banget. Ya, komunitas itu jadi pasti orang-orang berkumpul terus banyak ide-ide yang pasti
changing. Iya. Maksudnya kayak kamu punya ilmu apa dan aku bisa serap dan sebaliknya gitu. Dan sebenarnya komunitas, aku nggak tahu ya komunitas di Jambi yang industri kreatif itu gimana karena belum pernah masuk juga. Mungkin diperbanyak itu. Tapi aku udah pernah lihat di Instagram, jadi kayak ada kayak kursus seni, misalnya crochet, terus kayak merajut atau menggambar gitu. Ada ternyata kayak gitu. Ayah pernah ke situ kalau nggak salah. Nah itu Ya, lupa tuh. ya, jadi itu sih komunitas pertama yang dimana komunitas itu bisa merebut ke banyak hal, bisa bikin kelas, bisa bikin event, bisa bikin pameran di Jambi. Jadi kayak orang-orang tuh bisa tahu, oh ini tuh karya siapa sih, ini tuh jadi kayak orang-orang yang awam pun misalnya, oh dia pebisnis, dia bisa aja nge-hire ilustrator ini, bisa kan kayak lini dari relasi itu bisa di mana aja, ya maksudnya di komunitas itu. Oh iya benar, ingat Kebun Kria pernah tuh. Iya, Kebun Kria. Jadi anak-anak muda ini kan butuh apresiasi ya. Iya. Dia ini loh produk kami. Ayo dong Anda melihat bagaimana kami berpameran, itu sangat dibutuhkan. Nah, saya mendorong juga, sebenarnya pengen mendorong juga ke Gubernur Jambi bahwasanya kita bangun Creative Hub. Creative Hub itu tuh kan ya oke, nggak sehebat Bandung lah ya, punya building yang gede. Ya oke lah, seperti apa mungkin gedung bekas kayak atau sebuah taman yang memang diciptakan. Hadirnya 17 subsektor mungkin ya, kalau kita bicara itu terlalu besar ya, ada fashion, kuliner, fotografi, videografi dan sebagainya. Oke, itu besar sekali. Tapi tuh unggulan-unggulan tadi yang kita memang create gitu kan. Ada Creative Hub, tempat berkumpulan anak muda dan mereka diapresiasi. Itu yang kita butuhkan. Nah, pemerintah mesti melek dong. Nah, tugas saya adalah sebagai ketua komite untuk mendorong gitu kan, menjembatani teman-teman pelaku ekonomi kreatif ke pemerintah karena dia punya power kan. Lah kalau kita kan nggak punya power, tapi dari power tadi turunannya adalah bagaimana mensejahterakan Jambi, dan Jambi juga menjadi salah satu barometer yang diperhitungkan di Sumatera ataupun Indonesia. Punya juga unggulannya, mungkin animasinya atau fotografinya atau kulinernya. Sekarang apa yang mau kita tonjolkan? Nggak ada. Kota apa sih Anda gitu kan? Jadi kayak minder kali kita di luar kan. Padahal potensi anak muda Jambi kan dahsyat ya. Satu lagi mentor selain komunitas. Oh iya. Kita perlu banget. Kalau cuma jadi Bang Wasri jadi mentor juga. Kita butuh Bang Wasri sebagai mentor juga. Terus ada banyak kan? Itu penting banget. Benar. Nah itu yang perlu diciptakan, atmosfer itu diciptakan. Nah pemerintah harus melek. Saya bersuara tuh ke Bapeda, kemudian ke Dinas Pariwisata. Saya bersuara seperti itu. Bahwa tugas kita tuh nggak selesai di sini, bukan hanya sekedar seminar, workshop selesai, enggak. Ya saya mengkritisi dari sisi pemerintah, saya mengkritisi. Jadi tugas kita nggak selesai di situ. Banyak sekali kita perlu benahi dan kita legitkan. Potensi ada, pakai potensi kita. Misalnya ada yang teman-teman di Jambi itu bisa membuat web. Ketika kita bicarakan, saya sampaikan di sebuah forum yang hadir Pak kepala dinas, itu baru mereka melek. Oh, ternyata dia bisa buat web ya. Pak, ada yang bisa buat. Bapak buatnya di mana? Kami buatnya di Bandung. Miris kan? Ada yang pakai coding di Jambi, ada pakar coding. Kenapa harus pakai di Bandung, Jakarta? Kenapa nggak dipakai di Jambi gitu? Nah ini yang saya perlu jembatani. Nah kalau sudah dijembati tidak melek juga, ya sudah saya kembalikan kepada ini. Sayang banget. Nih butuh di brainstorming nih para politisi. Politisi juga mungkin ketemu gubernur dan para pengambil kebijakan sehingga mereka melek dong. Jadi Anda ketika mengetok palu misalnya anggota dewan itu ngerti ini ke arah mana sih industri kreatif Jambi ini gitu loh. Karena tuh kalau seandainya kekuatan maksud kita yang ngomong-ngomong dari bawah kan, sementara tanda tangan tuh nggak dilakukan, nggak jadi nggak jalan kan, gitu. Jadi kesannya Jambi ini nggak dipandang orang, padahal potensinya gede itu kan, gede banget. Anak mudanya bertumbuh kok, bagus-bagus kok. Ini alasannya nggak ada anggaran aja. Sebenarnya ya susah ngomong ya. Itu perlu kita perbaiki. Butuh anggota dewan yang bisa nanda tangan. Oke lanjut. Selain komunitas, selain mentor, apa lagi yang perlu ada nih di Jambi nih biar berkembang? Sejauh ini aku masih mikir itu sih Kak. Mungkin itu maksudnya perbedaan dari Jakarta dan Jambi. Ya komunitas, mentor, terus ya workshop, ya itu sih workshop gratis, gitu pelatihan ataupun berbayar gitu. Jadi mungkin yang gratis tuh yang kayak yang general aja. Ketika yang berbayar itu yang spesialisnya gitu. Apakah niat nggak sih mau lanjut untuk komitmen buat mau bisa gitu. Jadi ya workshop, terus kalau misalnya
Pameran sih mungkin ya, pameran yang tapi di approach untuk misalnya ada form terus kita isi gitu kayak portofolio kalian di mana, nanti pasti diterima terus kayak dipamerin, tapi itu pemerintah yang iniin dulu. Iyalah, gitu sih, biar ngumpul semua kan. ngumpul semua gitu, jadi kayak ya ternyata banyak gitu bisa dilihat. Oke, keren, luar biasa nih. Saya sudah terbayang nih. panas ya. Kalau saya jadi gubernur insya Allah ya. Amin. Ayo segera. Amin ya. Baik. Zara dan Bang Ian, ini kita udah masuk di jam 11 ya. Udah terasa 1 jam ya. Mungkin bisa nih kasih closing statementnya nih si Zara ya, untuk misalnya pesan untuk teman-teman yang seusia dengan Zara ya, apa nih, silakan Zara. Oke, para sahabat Nuril, anak-anak Jambi ataupun anak-anak Indonesia, tetap semangat berkarya dan belajar, komitmen dan konsisten. Jangan untuk insecure itu wajar karena kita manusia dan kita adalah teenager labil. Itu proses pendewasaan, maturity. Jadi step itu bakal ada, tapi kamu nyoba untuk mencari gimana jalan keluarnya dan stay sane dan stay being productive. Oke. Tetaplah bersinar ya. Kalau Bang Ian ya, apa nih? Apa ya? Hanya untuk bapak dan emaknya. Bapak sebagai orang tuanya ya, sebagai orang tuanya. Anaknya sudah nih. Iya, jadilah orang tua yang peduli kepada anaknya. Jadilah orang tua mentor bagi anakmu. Karena kita mendampingi dia, kita tahu kelemahan dan kelebihan tadi. Jadi jangan memandang kekurangannya, tapi kelebihan tadi yang terus diasah untuk dilejitkan. Maka hargai dia, berikan kesempatan, beri kepercayaan dan punya komitmen bersama. Maka dia akan bertumbuh. Komitmen bersama. Karena ketika anak siap, orang tua siap, oke, kita ke jalan. Tapi kalau anak nggak siap, kita menyiapkan, itu memaksakan nggak. Jadi makanya harus connect. Jadi kita harus hadir utuh sebagai orang tua kepada anak kita. Maka dia siap terbang kemanapun dia akan melejitkan diri. Oke, cakep ya. Ya. Terima kasih nih Bang Ian dan Kak Zahra udah mampir di Nuril Radio Edukatif berarti ya. Semoga nanti kedepannya bisa datang lagi nih. Amin ya. Insyaallah, Masya Allah. Baik sahabat Nuril, kita udah bahas banyak hal tentang Gen Z juga industri kreatif. Semoga ya di Jambi berkembanglah industri kreatifnya, muncul para kreator-kreator yang bisa meningkatkan perekonomian Jambi di ranah industri kreatif. Karena sangat menarik sekali, profitnya sangat besar sekali, prospeknya juga luar biasa, dan kita bisa terhubung ke luar negeri malahan ya. Makanya memang kita udah mulai mencoba untuk masuk ke ranah sana, dan itu tentu butuh dengan yang namanya kekuatan politik. Apalagi nih sebentar lagi kita udah mau pilpres. Iya, betul. Hari ini tanggal 10 nih. Nah, 4 hari lagi kita udah mau pilpres. Tentu di situ semoga akan muncul pemimpin-pemimpin yang sangat memperhatikan dengan dunia industri kreatif ini. Ya. Sehingga kita emang akan lebih melesat ya, lebih cepat dengan kita berenang di ranah industri kreatif. Sehingga emang ekonomi kita jadi lebih maju. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Wasat Tanjung, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.